Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Iska Fatmawati, CGP Angkatan 9. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran KHD tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan keterampilan. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, dikembangkan Castle Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning tahun 1995. Sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, konsep PSE berdasarkan kerangka Castle tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Tujuan pembelajaran PSE: memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesadaran diri, manajemen diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, keterampilan membangun relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Yang pertama, meningkatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. 2. Meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. 3. Menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif. Menerapkan PSE dengan kerangka Castle, yaitu Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka Castle ini mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial, social awareness, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. 5 kompetensi sosial dan emosional dalam KSE. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk pengambilan keputusan-keputusan pilihan membangun yang mendasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sifat positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. 1. Pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. 2. Integrasi KSE dalam praktek mengajar.
guru dan kurikulum serta akademik. Tujuan KSE dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung perkembangan KSE, responsif dan budaya fokus pada siswa. Kesadaran diri atau mindfulness. PSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan menantang. Kesadaran diri memberikan penerapan PSE di kelas. Yang pertama ada PSE protokol, yaitu kegiatan yang sudah menjadi tata tertib dan kebijakan sekolah. Misal, membangun budaya positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain-lain. PSE rutin adalah penerapan PSE yang terjadwal. Misal seperti setiap pagi membuat lingkaran, siswa menulis dan menyampaikan apa yang dirasakan selama hari tersebut. PSE terintegrasi, mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misal dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi modul 2.2. Itu menandakan sejauh mana penugasan dan pemahaman terhadap materi tersebut, yaitu Modul 1.2 pembelajaran PSE sesuai dengan filosofi KHD. Guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang baik. Modul 1.2 pembelajaran PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Modul 1.3 pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 pembelajaran PSE dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh pada penerapan budaya positif, baik disiplin positif maupun keyakinan kelas. Modul 2.1 PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi tertentu. Terima kasih.